Pernah kebayang nggak ada sebuah sistem pendidikan Islam yang umurnya udah lebih dari 600 tahun? Dan institusi ini bukan cuma bertahan loh, tapi benar-benar ikut membentuk budaya dan cara pikir kita di Indonesia. Nah, hari ini kita akan kupas tuntas soal pesantren. Pertanyaannya jadi gini, gimana ceritanya sebuah sekolah bisa awet lebih dari 6 abad, melewati zaman kerajaan, penjajahan, sampai sekarang di era digital? Ternyata rahasianya itu ada di sebuah perpaduan yang unik banget, antara inovasi, adaptasi budaya, dan pengabdian yang mendalam. Oke, kita mulai bedah bareng-bareng ya. Oke, kita mundur dulu ke abad ke-15 dan 16. Di masa ini, ada sekelompok tokoh yang, wah, luar biasa. Kita kenal mereka sebagai Wali Songo atau Sembilan Wali. Tapi jangan salah, mereka ini bukan cuma penyebar agama biasa. Mereka itu lebih kayak inovator sosial sekaligus pendidik yang visinya jauh ke depan. Merekalah yang memperkenalkan Islam ke tanah Jawa. Nah, yang paling menarik di sini tuh strateginya. Beda banget, mereka ndak pakai cara penaklukan atau paksaan. Justru Wali Songo ini memilih jalan akulturasi damai. Jadi budaya lokal yang udah ada itu nggak dihancurkan, malah dirangkul. Ajaran Islam disisipkan ke dalam tradisi-tradisi yang udah akrab sama masyarakat. Inilah kunci suksesnya. Dan cara mereka melakukannya itu kreatif banget, serius. Tiap wali punya pendekatan yang unik. Misalnya nih, Maulana Malik Ibrahim, beliau mendekati warga dengan ngajarin cara bertani yang lebih efisien. Terus ada Sunan Ampel yang memperkenalkan filosofi Molimo, semacam 5 panduan moral simpel, jangan judi, jangan mabuk, dan sebagainya. Nah, Sunan Kalijaga lebih artistik lagi. Beliau pakai kesenian kayak wayang dan gamelan buat nyeritain ajaran Islam. Bahkan Sunan Kudus, arsitektur masjidnya itu nyampur sama gaya Hindu-Buddha. Cerdas dan peka banget kan pendekatannya? Nah, dari gerakan inilah lahir cikal bakal institusi yang kita kenal sekarang sebagai pesantren. Tapi, siapa sih sebenarnya yang mendirikan pesantren untuk pertama kalinya? Wah, ini ternyata jadi semacam misteri sejarah yang seru buat dibahas. Jadi ada dua kandidat kuat nih. Di satu kubu ada Maulana Malik Ibrahim. Beliau ini dianggap sebagai sang perintis, orang yang pertama kali bawa ide-idenya yang meletakkan fondasi konsep pesantren. Di kubu lain ada muridnya, Sunan Ampel. Nah, beliau ini yang sering diakui sebagai sang pendiri. Kenapa? Karena beliaulah yang benar-benar mewujudkan gagasan itu jadi institusi formal pertama di Kembang Kuning. Awalnya sederhana banget, muridnya cuma 3 orang. Jadi bisa dibilang, yang satu pencetus ide, yang satunya lagi eksekutornya. Oke, jadi apa sih sebenarnya yang membentuk sebuah pesantren itu? Apa aja komponennya? Yuk kita bedah 3 pilar utama yang jadi penopang institusi unik ini. Yang pertama, ya jelas pesantren itu sendiri. Namanya juga gampang diingat kok. Dari kata dasar santri, ditambah awalan pe dan akhiran an, jadilah pesantren. Yang artinya, ya tempatnya para santri. Simpel kan? Nah, secara fisik, biasanya sebuah pesantren itu punya 3 bagian penting. Masjid sebagai pusat kegiatan, lalu asrama atau pondok tempat para santri tinggal, dan rumah sang guru. Elemen kedua, dan ini bisa dibilang yang paling penting, adalah sosok kiai. Kiai ini adalah jantung dan jiwanya pesantren. Beliau itu bukan sekedar guru. Beliau itu pemimpin, figur ayah, dan seringnya ya pendiri pesantren itu sendiri. Makanya, maju atau mundurnya sebuah pesantren, reputasinya, karakternya, itu sangat bergantung pada kedalaman ilmu dan karisma pribadi sang kiai. Dan pilar yang ketiga tentu saja adalah para santri. Mereka inilah para murid yang rela meninggalkan rumah untuk tinggal dan menimba ilmu langsung dari kiai. Nah, yang menarik, asal-usul kata santri itu sendiri. Banyak ahli percaya kata ini berakar dari bahasa Sanskerta, Shastri, yang artinya orang yang ahli dalam kitab suci. Ini bukti lagi kan, gimana Islam di Nusantara itu pintar banget berdialog dan berakulturasi dengan tradisi yang udah ada sebelumnya. Kompleksitas sejarah ini juga kelihatan dari banyaknya teori soal asal-usul model pesantren. Ada yang bilang ini adaptasi dari biara-biara Hindu-Buddha. Ada yang menunjuk ke model pendidikan di Baghdad, ada juga yang bilang ini murni ciptaan asli Indonesia. Kemungkinan besar sih jawabannya adalah gabungan dari semuanya, semacam sintesis unik dari tradisi lokal, India, dan Timur Tengah. Oke, tadi kita udah bedah fisiknya, strukturnya. Sekarang kita masuk ke jiwanya pesantren. Apa sih filosofi yang bikin institusi ini bisa bertahan begitu lama? Pada dasarnya,
Ada 3 nilai inti yang jadi fondasi kehidupan di pesantren. Pertama, memandang hidup sebagai ibadah. Jadi belajar, bersih-bersih asrama, bantuin kiai, semua itu dianggap sebagai bentuk pengabdian. Kedua, cinta pada ilmu agama. Ini bukan sekedar kewajiban, tapi sebuah gairah atau passion. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, adalah keikhlasan dan sifat tanpa pamrih. Nilai ini dicontohkan langsung oleh kiai yang mendedikasikan hidupnya 24 jam sehari untuk melayani para santri dan masyarakat. Nah, dengan fondasi filosofis yang sekuat ini, pesantren akhirnya jadi lebih dari sekedar tempat belajar. Perannya jauh lebih besar, menjadi pusat kehidupan masyarakat. Jadi, poin pentingnya begini. Selama ratusan tahun, pesantren itu nggak cuma mencetak ulama, fungsinya jauh lebih luas. Ia jadi pusat pendidikan karakter, penjaga moral, agen pembangunan sosial, dan bahkan jadi semacam jangkar budaya bagi komunitas di sekitarnya. Warisannya itu udah mendarah daging banget nih di struktur sosial masyarakat Indonesia. Ini semua akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan terakhir untuk direnungkan. Di tengah dunia modern yang serba cepat dan terus berubah, kira-kira sebuah institusi yang usianya 600 tahun, yang dibangun di atas nilai-nilai pengabdian, keikhlasan, dan adaptasi budaya, apa bisa ya menawarkan pelajaran berharga untuk tantangan yang kita hadapi saat ini? Coba kita pikirkan.